membawa berkat-berkat secara rohani itu. Kami juga berdoa Tuhan untuk segenap jemaat-Mu juga supaya Roh Kudus bekerja menolong mereka agar supaya mereka boleh memiliki fokus dan perhatian sepenuhnya terhadap firman Tuhan ini, terhadap isi firman Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami akan kasih-Mu dan juga boleh memahami akan isi firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu dan jatuh ke tanah yang subur sehingga terus bertumbuh makin besar dan terus makin berbuah. Dan juga kami semuanya bukan saja menjadi pendengar tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak, berfirman-Lah pada kami ya Tuhan, karena hati kami haus akan firman Tuhan dan hati kami siap untuk ditaburi oleh firman-Mu. Terima kasih, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita membuka dalam Alkitab kita. Dari kitab Injil Yohanes pasal 14. Yohanes 14 ayat 26 sampai 28. Yohanes 14 ayat 26 sampai ayat 28. Mari kita baca bersama-sama dan bersuara dengan saya. Setelah hitungan yang ketiga kita baca. 1, 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dalam sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa Aku telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersukacita karena Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada Aku. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanggal 18 besok itu adalah hari libur tanggal merah, tetapi bagi kita itu adalah merupakan hari besar ya, hari raya, kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Yesus Kristus ke surga. Atau kita mau ada ibadah atau tidak, tapi yang jelas bahwa dari pasal 14 ini ayat 1 kita bisa melihat bahwa Yesus Kristus itu naik ke surga, dia pulang ke rumah Bapa di surga. Yesus di situ dia menguatkan para murid ya, supaya jangan gelisah, supaya jangan takut ya. Karena Aku pergi ke sana itu untuk menyediakan tempat gitu ya. Itu yang pertama, jelas sekali. Jadi Yesus naik ke surga itu untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Karena di mana Yesus berada, nanti kita juga akan berada di sana. Karena di mana kita berada di sana, Yesus juga berada di sana. Namun yang kita baca, baru saja kita baca itu, khususnya ayat 27. Jadi yang dijanjikan oleh Yesus itu bukan saja tempat, tetapi Yesus itu juga menjanjikan penghibur, yaitu
Roh Kudus. Itu ayat 26 tadi sudah kita baca. Roh penghibur atau Roh Kudus yang akan diam di dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dijanjikan oleh Bapa, yang pertama itu tempat, lalu yang kedua adalah Roh Kudus. Nah, apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus ini di tengah-tengah gereja Tuhan? Kalau pada waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada para murid, ayat 27 ya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Itu pada waktu itu Yesus bilang kepada para murid-muridnya. Apa seperti itu. Nah, ini juga merupakan sesuatu yang penting ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Tadi kita sudah mendengar bagaimana Pak Teguh dalam mengantarnya di depan ibadah kita, bahwa keselamatan itu sungguh-sungguh mendatangkan damai sejahtera ya. Kalau kita percaya Yesus, seperti Roma pasal 5 ayat 8, jadi damai sejahtera Allah itu sudah ada dalam hidup kita. Tetapi ayat 27, Yesus berkata kepada para murid, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita pagi ini akan belajar kepriwe sih ya rasanya damai sejahtera itu gitu. Bagaimana rasanya damai sejahtera itu? Bagaimana mengalaminya? Bukan hanya dengar-dengar damai sejahtera ku tinggal, bukan hanya mendengar saja, tetapi juga betul-betul merasakan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu sendiri. Nah, kebenaran firman Allah di sini mengatakan bahwa damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan itu bukan seperti yang dunia berikan. Dalam teks bacaan kita tadi, bukan dari dunia kok damai sejahtera itu. Dan dunia tidak bisa memberikan damai sejahtera itu. Nah, kita mungkin bisa membedakan damai sejahtera dari Allah sama damai sejahtera yang dari dunia. Mungkin ada damai sejahtera dari dunia, tetapi damai sejahtera yang dari Allah itu sangat berbeda jauh dengan damai sejahtera yang dari dunia. Jadi damai sejahtera dari Allah itu adalah damai sejahtera yang sejati, damai sejahtera yang mendalam, damai sejahtera yang kekal. Damai sejahtera dari Allah itu mendatangkan ketenangan. Damai sejahtera dari Allah itu damai sejahtera yang objektif, bukan yang subjektif. Damai sejahtera dari Allah itu bersifat tetap. Bersifat tetap. Nah, damai sejahtera dari dunia itu dangkal. Tahu dangkal ya? Dangkal itu tidak dalam. Dan tidak stabil. Damai sejahtera dari dunia itu damai sejahtera yang tidak stabil. Damai sejahtera dari dunia itu damai sejahtera yang tidak bisa memuaskan. Damai sejahtera dari dunia adalah damai sejahtera yang semu, yang palsu dan subjektif. Jadi sangat berbeda. Nah, kalau kita merenungkan secara manusia, seringkali kita mengalami damai sejahtera dari dunia, bukan damai sejahtera dari Allah. Karena ketika kita dapat uang, artinya damai. Dapat uang, sukacita. Kita berhasil, damai. Kita sembuh, damai. Padahal damai yang dari Tuhan itu
Gak punya uang damai, sakit damai, kalah damai. Itu yang seringkali dirasakan, dialami oleh manusia itu justru yang dari dunia. Itu. Padahal Tuhan mengizinkan kita kalah, tetapi kenapa kita nggak damai? Mungkin Tuhan mengizinkan kita sakit, kenapa kita nggak damai? Sakit, sehat, punya uang, nggak punya uang, itu Tuhan izinkan. Dan mestinya kita itu harus damai sejahtera. Seringkali yang terjadi adalah damai yang kita alami ketika kita senang. Ketika suasana hati kita itu senang menang, sehat, banyak uang, berhasil, itu baru damai. Hati-hati, dan itu damai yang palsu, Bapak Ibu. Itu iblis bisa berikan buat kita. Bapak Ibu ingat ketika Yesus Kristus itu dicobai oleh iblis. Setelah dia berpuasa 40 hari dan lapar, dan iblis datang mencobai dia. Yang pertama, Yesus mencobai, Yesus disuruh mengubah batu jadi roti. Lalu yang kedua, Yesus itu dicobai lagi untuk naik ke atas bumbungan bait Allah dan melihat di sana, lihatlah, ini kerajaan ini akan kuberikan kepadamu. Artinya bahwa iblis itu bisa memberi sukses, Bapak. Setan itu bisa memberi kemenangan. Setan itu bisa memberikan kesembuhan. Jadi mari Bapak Ibu kita peka, kita tahu bahwa aku diizinkan Tuhan lagi sakit, ya dihadapi saja, dijalani saja dengan damai sejahtera. Jadi jangan salah, definisi damai sejahtera menurut dunia itu tidak ada konflik, tidak ada sakit, tidak ada gagal. Itu damai sejahtera menurut dunia. Nah, damai sejahtera yang dimaksud oleh Tuhan dalam bagian ini adalah bukan yang seperti itu. Bapak Ibu sakit tidak sakit, tetap damai sejahtera. Bapak itu menang atau kalah, tetap damai sejahtera. Itu yang dimaui oleh Tuhan. Karena apa? Karena damai sejahtera yang dari Tuhan itu mampu memberi ketenangan. Bapak Ibu, terus terang saja, kemarin saya 1 minggu di Kebumen itu menjaga 2 orang tua saya. Sebenarnya yang saya jaga itu 1 orang, ayah saya, karena dia sakit lah begitu, sakit. Jadi perlu ditemani. Saya menemani ibu saya. Nah, ibu saya kan belum berpengalaman ya menghadapi sakitnya bapak saya pada waktu itu. Jadi shock itu, lalu kemudian lalu lari ke mahnya kambuh dan gak mau makan sama sekali, dan aduh ini susah sekali ya. Jadi akhirnya melayani 2 orang. Tadi maksud saya itu hanya menemani ibu saya dan merawat bapak saya, tapi 2-duanya. Saya puji Tuhan itu sembuh. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah itu saya menemukan nats ini. Ketika saya pagi-pagi membawa merenungkan firman Tuhan, saya ketemu nats ini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan bagimu. Dan damai sejahtera itu bukan dari dunia, tetapi itu dari Tuhan. Wah, jadi saya belajar lagi. Lalu guru pun saya, ayo kita berdoa, meminta mujizat dari Tuhan, supaya kamu bisa pulang. Karena hari Minggu kamu pelayanan. Kita doa minta by handphone, kami berdoa minta mujizat Tuhan. Diinfus habis 3 kantong selesai, dan kemudian singkat ceritanya bapak saya mulai sehat dan ibu saya mahnya mulai pulih. Dan ketika saya pamit akan pulang, mereka berdua bilang, terima kasih sudah melayani kami. Bukan, jangan pulang dulu.
Akhirnya mereka itu damai sejahtera, dan juga saya juga damai sejahtera. Jadi tenang Bapak Ibu, tidak takut menghadapi apapun, sebab Kristus itu di dalam diri kita. Jadi tidak gentar dalam menghadapi kehidupan ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Tuhan Yesus Kristus memberikan damai sejahtera? Ada apa? Apa yang melatar belakangi Tuhan Yesus itu memberikan damai sejahtera, dan Dia berjanji melalui Roh Kudus-Nya akan memberikan damai sejahtera kepada para murid. Karena banyak ketakutan, banyak ketidakpastian, banyak keraguan-raguan, banyak dosa, pokoknya banyak kegelapan. Dan semuanya itu tuh kalau digabung itu menjadi satu kekuatan yang sangat kuat. Dan kekuatan yang kuat itu, yang besar itu, sedang berperang di dalam diri kita, sedang memerangi kita, supaya kita kehilangan damai sejahtera, supaya kita tidak punya damai sejahtera. Padahal sebenarnya damai sejahtera itu dikerjakan oleh Roh Kudus setiap saat dalam hidup kita, Bapak Ibu. Manfaat damai sejahtera dalam hidup kita itu sebenarnya adalah untuk mengendalikan kekuatan yang jahat itu. Ada dosa, ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada ketidakpastian, kecemasan, kegelisahan, pokoknya hal-hal yang negatif itu. Itu merupakan satu kekuatan, karena itu semua satu gabungan. Dan ketika damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan pikiran kita, maka damai sejahtera itu mengendalikan, yang mengendalikan kekuatan jahat itu. Karena kekuatan jahat itu akan selalu ada. Jadi kalau kita itu tidak punya kendali, dalam arti tidak punya damai sejahtera Allah, sementara kejahatan itu, kekuatan yang jahat itu terus menerus sampai ada, sampai Tuhan datang, dan kita akan dimakan terus oleh kekuatan itu. Dan kita nggak akan pernah mengalami penghiburan yang daripada Roh Kudus. Sementara janji Kristus itu, bahwa Yesus akan mengutus Roh Kudus, akan bekerja memberi damai sejahtera. Bapak Ibu, apa syaratnya kalau Bapak Ibu mau mengalami damai sejahtera? Syaratnya adalah menerima. Terima damai sejahtera itu dari Allah. Harus menerima. Karena tidak mungkin, mustahil kekuatan yang jahat itu tadi yang saya sebutkan itu, dan itu masih banyak lagi itu akan sirna begitu saja. Wong itu karena akibat dosa-dosa Adam dan Hawa, ya. Jadi kalau dalam buku pemuritan itu ya, ini sudah beban berat ini. Akibat dosa itu menjadi beban, mendatangkan beban yang berat gitu. Nah, kalau kita tidak berusaha untuk mendapatkan damai sejahtera dari Roh Kudus itu, ya kita akan dimakan terus. Dan kita akan menjadi orang yang kalah terus. Tapi nyanyinya, kita lah umat Tuhan di gereja. Nanti kalau sudah keluar gereja, wah kalah lagi. Tuhan tidak mau hal yang seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana bisa mengalami? Bagaimana bisa mengalami damai sejahtera itu? Mari kita melihat di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 6 sampai ayat 7. Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayat 7 saya bacakan untuk kita semua. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga,
tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 8 juga. Dan akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu, kita bisa melihat di sini nasihat Rasul Paulus. Bagaimana kita bisa mengalami, merasakan damai sejahtera itu. Paulus di sini menasihati kepada kita agar mengubah kekhawatiran, mengubah ketakutan, mengubah kegelisahan, mengubah kecemasan dan sebagainya itu menjadi doa. Nah, ini pelajaran itu juga ada di dalam pemuritan ya, buku 1 sudah ada. Jadi ketika kita khawatir itu kekhawatiran itu diubah menjadi doa. Maksudnya apa? Ketika khawatir kita ambil waktu, ambil tempat berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Nah, berdoanya jangan, Tuhan aku ini khawatir, ini ada orang yang marah-marah sama aku khawatir banget, aku tahu dalam nama Yesus, amin. Buat gitu Bapak Ibu. Yang kita hadapi itu bukan teman istilahnya, yang kita hadapi itu bukan orang tua, tetapi yang kita hadapi itu Tuhan. Jadi kita perlu masuk ke ruang yang Maha Kudus, katakanlah kita perlu datang kepada Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, menyembah, seperti itu, dan menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Terus berkali-kali. Ini salah satu cara untuk kita bisa mengalami kekhawatiran, kegelisahan, kecemasan yang begitu rupa terus-menerus mendera kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah itu berbeda dengan damai sejahtera menurut dunia, tadi sudah saya sampaikan. Damai sejahtera yang sejati itu bukan terdapat dalam cara berpikir positif. Banyak orang itu, saya sering mendengar orang, saya sering positif sajalah, positif thinking saja. Damai sejahtera tidak dilahirkan dari positif thinking. Damai sejahtera yang sejati maksud saya. Damai sejahtera yang dari Tuhan itu tidak diturunkan oleh Tuhan melalui pikiran yang positif atau keadaan yang aman, yang nyaman, bebas konflik, kelihatannya rukun, perasaan yang enak. Bukan itu Bapak Ibu. Damai sejahtera Allah itu justru sebaliknya. Yang terutama adalah damai sejahtera itu bisa timbul karena kita tahu bahwa Allah itu memegang kendali. Ini yang perlu kita ketahui. Nah, ini ilham Roh Kudus dalam ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 ini bukan sekedar yang positif Bapak Ibu. Bukan sekedar pikiran yang positif. Pikirkanlah yang benar-benar. Pikirkanlah semua yang mulia, semua yang adil, semua. Ini bukan berbicara soal positif atau tidak positif. Jadi kita harus tahu betul-betul bahwa Allah lah yang memegang kendali pada saat kita itu sedang khawatir. Ini ilham dari Roh Kudus.
Apa perlu kita mendengar bisikan dari Roh Kudus ketika kita khawatir itu? Lalu beberapa orang bersaksi, dia menyampaikan seperti itu. Roh Kudus memberikan pengilhaman, iluminasi. Roh Kudus mengilhami saya, yaitu supaya saya itu tahu bahwa yang pegang kendali dalam diri saya itu adalah Allah. Karena ayat yang ke-7 dikatakan damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal, memelihara hati, memelihara pikiran kita. Bapak Ibu, yang sering kali itu membuat tidak sejahtera itu pikiran dan hati. Sebenarnya pikiran dan hati itu hampir sama ya. Hati, jiwa itu isinya kan pikiran, perasaan, kemauan atau kehendak. Itu sering kali itu. Jadi ketika kita percaya dan kita tahu bahwa Allah yang memegang kendali dalam hidup kita, maka apapun yang terjadi itu kita menghadapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, Bapak, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Nah, ayat yang ke-8 itu yang perlu kita lihat di sini. Bagaimana kita bisa mengalami damai sejahtera yang dari Allah itu tadi? Ketika kita khawatir, kita mengubah pikiran kekhawatiran itu menjadi doa. Lalu yang selanjutnya kita tahu, kita percaya, sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali. Dan selanjutnya ayat ke-8 ini yang mungkin termasuk peperangan ya. Ini pola pikir diubah. Pola pikir diubah. Jadi karena apa? Karena apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita itu sangat menentukan apa yang muncul dalam perkataan kita, apa yang muncul dalam tindakan kita. Itu dari pikiran. Mungkin kita nonton TV, mungkin kita nonton YouTube, mungkin kita dengar suara dari orang lain, lalu dimasukkan ke pikiran, lalu kemudian muncul perkataan gitu. Wah, gagal mandi ya. Wah itu. Lalu merasa gagal, ya udah, akhirnya putus asa, akhirnya saya frustrasi dan sebagainya. Makanya perlu diubah pola pikir itu. Tidak sekejap, tetapi berproses. Oleh sebab itu Paulus di sini dia minta supaya kita memprogram pikiran kita itu. Seperti kalau kita memprogram itu TV di remote itu diprogram. Angka 1 Indosiar, angka 2 itu iNews gitu diprogram. Tadinya nggak ada program Bapak. Tapi ketika diprogram itu, cuman pikiran kita kan sudah diprogram lama ya, sejak kecil ya. Pola pikir kita itu sudah di mindset, sudah di pola begitu Pak, sudah dibangun begitu kuat. Seperti kita sehari itu makan 3 kali, itu nggak bisa diubah kan? Kan nggak mau kita sekarang makan 1 kali, nggak mau, karena itu sudah mindset, itu sudah pola, sudah dibangun dari kecil, anak kecil. Ini loh, kalau manusia itu makan 3 kali, terus kemudian betul 3 kali makan gitu. Sulit diubah Bapak Ibu. Seperti Bapak Ibu kalau makan itu dengan tangan kanan atau mandi dengan tangan kanan, lalu disuruh tiba-tiba diubah dengan tangan ini, sulit Bapak Ibu, karena sudah dipola. Tapi itu bisa diubah. Artinya pikiran kita itu bisa diubah. Karena pikiran itu bermasalah sekali. Yang sering terjadi itu pikiran manusia itu adalah jahat, negatif, keliru, bahkan
bertentangan dengan Alkitab. Alkitab berkata di sini ayat 8 apa? Pikirkanlah semua yang benar. Nah, yang kita pikirkan itu, ayo kita membunuh yuk, ayo kita mencuri yuk, gitu ya. Pikirkanlah semua yang suci. Wah, suci berarti ini harus kudus ini. Kita harus memikirkan surga, memikirkan Allah, memikirkan doa, memikirkan ini, itu. Enggak mau. Yang dipikir ya bisnis, yang dipikir duit gitu. Duit itu enggak suci Bapak Ibu. Duit itu bukan masalah suci atau tidak. Duit itu kan benda mati. Tapi itu dipikir terus. Itu Bapak Ibu. Jadi pola pikir itu harus diubah supaya apa? Supaya kita bisa mengalami ini. Dan ganti. Tadi itu masukan itu dari TV, dari internet, dari suara orang. Kita tolak dan kita ganti yang bahaya-bahaya itu dengan ganti isi firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan, kita berdoa, kita baca buku rohani, kita nonton YouTube rohani, gitu. Diganti dengan itu. Itu bahan-bahan yang bermanfaat. Karena Bapak Ibu sebagai orang percaya itu harus damai sejahtera. Artinya hidup Bapak Ibu dan saya itu beda dengan mereka. Nah supaya beda, ya pikiran itu harus diubah, harus didandani sedikit demi sedikit. Supaya Bapak Ibu dan saya semakin mengalami ini. Minta kepada Tuhan supaya menolong kita. Pusatkan pikiran Bapak Ibu kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang suci, hal-hal yang indah. Bukan hanya yang positif saja. Itu bisa dilakukan kalau Bapak Ibu mau. Lalu yang 9, ayat 9. Tadi sudah ayat 8 pola pikir. Yang ke-9 ini perilakunya diubah. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, ini pelajaran-pelajaran rohani ya. Dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat daripadaku, jadi melihat pada Paulus, diri Paulus, lakukanlah itu. Jadi ini dia lakukan itu. Firman Tuhan itu dilakukan. Apa yang kita pelajari itu dilakukan. Atau malah berhenti belajar. Aduh, ini sesuatu yang jadi ini Bapak Ibu yang bisa dialami kalau kita mau mengalami damai sejahtera yang daripada Allah. Ini yang ditinggalkan oleh Tuhan ini. Ini yang dijanjikan oleh Roh Kudus. Kita harus siap menerima ini dari Tuhan. Kalau kita tidak siap ya tidak apa-apa sih. Tidak apa-apa. Tapi sayang, Yesus sudah berjanji melalui Roh Kudusnya akan memberi damai sejahtera kepada kita di dalam hidup kita. Supaya itu kita bisa bertumbuh di tengah-tengah kekuatan yang gelap itu kita bisa bertumbuh maju. Para murid suatu ketika minta kepada Yesus, Yesus cabut aja itu ilalang, cabut aja itu mengganggu sekali. Yesus bilang jangan, biarkan dia bertumbuh. Loh, kok kenapa biarkan bertumbuh? Mengganggu kok dibiarin. Yesus bilang, nanti kita akan melihat buktinya. Kalau yang namanya ilalang itu nanti akan habis terbakar oleh api. Tetapi kebenaran atau gandum itu tidak akan hangus sampai kepada kekekalan. Jadi Tuhan tidak mungkin Bapak Ibu menyingkirkan semuanya itu, mencabut semuanya itu. Karena ini belum langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi baru tidak ada yang seperti itu. Tetapi ini masih ada. Karena ini beban dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Kita itu merasakannya. Tetapi kita punya tanggung jawab untuk menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Yaitu Tuhan memberikan damai sejahteranya bagi kita semua. Mari Bapak Ibu rasakan
dan alami. Kita ambil waktu untuk kita datang kepada Tuhan, mengubah kekhawatiran hal-hal yang negatif itu menjadi doa. Dan kita punya pengetahuan, kita tahu bahwa Allah yang pegang kendali apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita. Mari kita ubah pola pikir kita sedikit demi sedikit. Dan mari kita terus memperbaharui perilaku kita dari setiap kebenaran pengajaran rasul-rasul yang sudah kita terima. Kita lakukan, kita amalkan, dan kita hayati di dalam hidup kita dari hari ke hari. Maka damai sejahtera Allah itu yang melampaui segala akal akan terus memelihara hati dan pikiran kita. Mari kita mengambil sikap berdoa. Kita naikkan pujian, lingkupiku dengan sayapmu. Lingkupiku dengan sayapmu. Dengan sayapmu. Katakan Tuhan, naungiku. Dalam kuasa-Mu. Di saat badai terbang tinggi karena dia menghadapi badai yang luar biasa, badai yang sangat kuat, tapi dia tidak jatuh. Dia punya kekuatan yang luar biasa, yang dia bisa naik terbang tinggi. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama merenungkannya. Ketika kita berada di dalam badai, jangan izinkan kita jatuh, tetapi kita mau terus datang kepada Tuhan. Kita terima damai sejahtera yang dari Allah itu. Sudah seolah-olah bahwa itu dan saya terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Mari kita minta, lingkupiku Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh dengan sayapmu. Nah,
kesediaan Pak Nanang untuk menutup dalam doa. Bapa Surgawi yang kami kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus yang terpanggil sebagai Bapa kami, Aba, ya Bapa. Kami bersyukur saat ini kami boleh menerima firman Tuhan, di mana melalui kenaikan Engkau ke surga, Engkau meninggalkan damai sejahtera bagi kami